warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk kelas 9. Apa sih yang akan kita pelajari? Ya, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, khusus untuk hari ini, kita hanya akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Mari kita belajar bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu sel, Bisma ingin bertanya, tahukah kamu bahwa pada awalnya manusia hanya terdiri dari satu sel? Namun, seiring dengan pertumbuhannya, lama-kelamaan sel itu akan terus membelah hingga akhirnya berjumlah 200 triliun sel. Bayangkan, jumlah sel dalam tubuh kita ternyata bisa sebanyak itu hanya melalui proses pembelahan. Jadi makin penasaran kan? Lalu, mengapa sel membelah? Apa itu penting bagi tubuh kita? Mari kita bahas bersama. Jadi, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, yaitu untuk membantu proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua, untuk membantu proses perbaikan luka yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu proses reproduksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pertumbuhan. Kenapa sih pembelahan sel sangat penting bagi pertumbuhan makhluk hidup? Hal itu karena semakin banyak sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, maka ukuran makhluk hidup tersebut akan semakin besar atau terus mengalami pertumbuhan. Jadi ketika kalian bertanya, mengapa tubuh manusia semakin lama semakin besar dan tinggi? Itu karena adanya pembelahan sel di dalam tubuh kita. Sehingga jumlah sel kita akan terus bertambah dan itu akan mengubah ukuran tubuh kita sehingga semakin besar dan semakin tinggi. Yang kedua adalah perbaikan. Mengapa pembelahan sel sangat penting bagi perbaikan? Karena pada saat terjadi luka pada salah satu bagian tubuh kita, jaringan akan mengalami kerusakan. Luka tersebut dapat menutup kembali setelah adanya proses pembekuan darah dan perbaikan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Jadi, jika tidak terjadi pembelahan sel, maka luka akan sulit untuk menutup kembali. Yang ketiga adalah reproduksi atau berkembang biak. Pada proses reproduksi, dibutuhkan sel kelamin untuk bisa membentuk individu baru atau anakan. Nah, sel kelamin yang dimaksud adalah sel telur dan sel sperma. Sel kelamin tersebut terbentuk dari adanya proses pembelahan sel. Jadi, jika pembelahan sel kita terganggu, maka pembentukan sel kelamin juga akan terganggu dan akhirnya menghambat sistem reproduksi makhluk hidup. Pembelahan sel terbagi menjadi 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan meiosis. Apa sih bedanya? Mari kita pelajari bersama. Pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Contohnya, ada sel kulit. Coba perhatikan gambar. Manusia yang pada saat muda kulitnya kencang, pada saat tua mereka akan mengalami keriput. Kenapa hal itu terjadi? Karena terganggunya proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu sel darah. Pembelahan sel sangat penting bagi sel darah, terutama untuk membantu proses pembekuan darah saat tubuh mengalami luka. Nah, contoh yang ketiga yaitu pembelahan sel pada sel saraf. Seperti apa sih pembelahan sel secara mitosis? Nah, pada pembelahan sel mitosis,
dihasilkan dua sel anakan yang mempunyai susunan genetik sama persis dengan induknya, termasuk kesamaan dalam jumlah kromosom, yaitu 2N. 2N di sini adalah lambang bagi kromosom yang selalu berpasangan, sehingga disebut dengan diploid atau dua. Pada bagian sel induk awalnya ada dua kromosom, yaitu merah dan putih, yang kemudian terus mengalami pembelahan dan pembelahan hingga akhirnya dihasilkan dua sel anakan. Nah, isi dari sel anakan ini juga dua kromosom, merah dan putih yang sama persis dengan induknya. Nah, pada sel anakan, karena masing-masingnya memiliki dua kromosom yang mana warnanya merah utuh dan putih utuh, sehingga dikatakan bahwa mereka adalah berpasangan atau diploid. Dari tadi kita selalu menyebutkan tentang kromosom. Apa sih kromosom itu? Nah, kromosom adalah materi genetik atau turunan yang berperan dalam proses pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Kromosom ini letaknya ada di dalam sel. Jadi yang tadi kalian lihat bentuknya agak panjang seperti batang, itu adalah kromosom yang selalu menetap di dalam sel induk maupun sel anak. Agar lebih jelas, mari kita simak tahapan pembelahan mitosis. Fase profase. Pada fase ini, kromosom di dalam inti sedang mengalami penggandaan. Nukleus dan membran inti rusak dan menghilang. Sentriol membelah diri dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setiap sentriol menuju ke benang-benang spindle. Metafase. Pada fase ini, membran inti melebur. Kromosom berkumpul di bidang ekuator yang ada di tengah-tengah sel. Nah, yang dimaksud benang spindle itu adalah benang-benang berwarna kuning yang membentuk seperti jaring laba-laba. Sedangkan kromosom adalah batang berpasangan berwarna biru yang ada di tengah-tengah benang spindle. Anafase. Kromosom pada fase ini akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir fase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung dan membentuk dua sel anakan yang sifatnya diploid. Sitokinesis merupakan tahap akhir pada pembelahan secara mitosis. Pada fase ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Sekarang mari kita bahas pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan tersebut adalah N atau tidak berpasangan dan disebut haploid. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Pada sel induk awalnya ada 4 kromosom, yaitu 2 putih dan 2 merah. Setelah mengalami pembelahan kembali, akhirnya dihasilkan 4 sel anakan. Namun, kromosom yang ada dalam sel anak tidak utuh karena ada yang putih utuh, tapi ada putih yang bercampur dengan merah atau sebaliknya.
sehingga dikatakan bahwa kedua kromosom ini tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Dan dapat dikatakan pula bahwa kromosom sel anakan berbeda dengan sel induk. Tahapan pembelahan sel secara meiosis sama dengan mitosis. Hanya saja di sini terjadi pengulangan proses pembelahan. Awalnya dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada tahap mitosis berhenti di situ sehingga dihasilkan 2 sel anakan. Namun pada tahapan meiosis, 2 sel anakan masih terus membelah hingga mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sehingga pada proses pembelahan sel secara meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan yang berbeda dari induknya. Agar kalian tidak bingung, mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup seperti sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Setelah itu, pembelahan ini menghasilkan 2 sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan sama persis dengan sel induk, yaitu 2N atau berpasangan, sehingga sel anak bersifat diploid. Tahapan pembelahan mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada organ kelamin, yaitu menghasilkan sel telur dan sel sperma. Pembelahan sel menghasilkan 4 sel anakan. Dengan jumlah kromosom sel anakan adalah setengah dari kromosom sel induknya, yaitu kromosom sel induk jumlahnya 2N, tapi sel anakan hanya N, sehingga kromosom sel anak disebut haploid atau tidak berpasangan. Tahapan pembelahan meiosis antara lain profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian diulang kembali hingga menjadi 2 tahapan. Jadi perbedaannya secara mendasar yaitu pada mitosis dihasilkan 2 sel anakan, sedangkan pada meiosis ada 4 sel anakan. Pada pembelahan mitosis, jumlah kromosom pada sel anak adalah 2N, sedangkan pada meiosis hanya N. Sehingga kromosom sel anak pada mitosis bersifat diploid, sedangkan sel anakan pada meiosis sifatnya adalah haploid. Dan perbedaan yang terakhir adalah adanya pengulangan tahapan pembelahan sel pada pembelahan meiosis.